Halo. Salam saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menghadap di dalam tahta hadirat Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun atas kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima Yesus. Ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Ku sujud menyembah-Mu. Katakan ya Tuhan, ya Tuhan. Ku rindukan
mengurapi kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang di tempat ini siap memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Salam saudara. Salam. Apa kabar? Haleluya. Sekali lagi, apa kabar? Luar biasa. Dahsyat men. Yang memuji Tuhan katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Tepuk tangan saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Yeay! Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan saudara-saudara. Haleluya. Lebih meriah lagi, lebih dahsyat lagi. Amin. Mari kita
datang kepada Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman-Nya tertanam di dalam kehidupan kita. Biarlah berbuah dan berakar di dalam Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti setelah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya Kau yang pegang kendali, Kau yang pegang hidup kami. Haleluya. Mari
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan sembah Dia. Haleluya. 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 Shagadara bayata kabradara bayata kadara bayata shadara bayata kadara bayata kadara baba baba Shadara bayata kadara bayata kadara bayata kabradara bayata. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Hati kami haus akan Engkau, hati kami rindu kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau mengundang kami ada di rumah-Mu Tuhan. Roh Kudus, biar Engkau yang menuntun kami masuk dalam hadirat Bapa yang menganugerahkan segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Itu sebabnya biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Kami mau menyiapkan hati dan hidup kami. Kami mau mencintai firman-Mu karena kami menghormati Engkau Tuhan. Berhadiratlah Engkau di tengah-tengah kami. Sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kemurahan Tuhan berlimpah buat setiap kita, amin. Boleh kasih salam Immanuel sebelah kanan kirinya. Hari ini diberkati Tuhan, Anda diberkati Tuhan, luar biasa. Walaupun kita semua tentunya Bapak Ibu Saudara memakai masker, tetapi biar sukacita Tuhan tetap terpancar dari wajah kita, amin. Baik, buat kita yang ada di rumah Tuhan, di gereja, kita bersukacita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya saudara juga menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Baik, saya akan lanjutkan perenungan firman Tuhan kita. Kita sudah masuk dalam Yosua pasal yang ke-7. Tapi saya mau masuk dulu ke ayat yang ke-27 dari pasal yang ke-6. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan berubah setia. Yosua 6 ayat 27. Yosua 6 ayat 27, dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita telah menyimak dari pasal 1 sampai pasal 6 di minggu-minggu sebelumnya. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua dan umat Israel. Penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan begitu nyata dialami oleh bangsa Israel. Mereka menyeberangi sungai Yordan, menaklukkan Yeriko dengan kota yang besar, bertembok, dan dengan tentaranya yang gagah berani. Itu sebabnya dari pasal 1 sampai pasal 6 kita melihat bagaimana kejayaan Yosua dan Israel karena campur tangan dan penyertaan Tuhan luar biasa. Yosua pasal 6 ditutup dengan kalimat yang jelas, Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Bapak Ibu Saudara, saat itulah kejayaan Yosua dan Israel
mulai terdengar di tanah Kanaan, mulai menggentarkan hati orang-orang Kanaan, orang-orang Hewi, orang-orang Amori, dan seluruh orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian masuk di pasal yang ke-7, ada sebuah perubahan yang drastis. Israel tiba-tiba mengalami penurunan luar biasa. Mereka dikalahkan orang-orang dari kota Ai yang kotanya jauh lebih kecil dari Yeriko. Bahkan orang-orangnya tidak sebanyak dari orang-orang Israel itu sendiri. Mari kita lihat Yosua pasal 7 ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan berkata, maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu, terjadi perubahan yang sangat signifikan dari kemenangan, dari kejayaan, dari pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan yang luar biasa, dan tiba-tiba masuk pasal 7 turun. Itu kayak naik jet coaster, sudah sampai tinggi tiba-tiba turun begitu rupa. Dan Alkitab mengatakan mereka dikalahkan oleh orang-orang dari kota Ai. Sampai-sampai orang Israel menjadi tawar hati. Mereka kehilangan 36 jiwa dan kemudian mereka menjadi tawar hati. Apa yang paling membuat mereka tawar hati, saudara? Karena mereka dikalahkan oleh bangsa yang jauh lebih kecil dari mereka. Jumlahnya enggak terlalu banyak. Dan itu membuat mereka tawar hati. Kenapa? Kalau sampai itu terdengar di tengah-tengah bangsa-bangsa di tanah Kanaan, itu akan membangkitkan semangat nasionalisme mereka. Kalau Israel bisa dikalahkan oleh kota Ai, maka bangsa-bangsa yang lain akan muncul keberanian untuk menghadapi Israel dan mengalahkan Israel. Jadi Israel sungguh-sungguh menyadari itu. Kalau dengan kota yang lebih kecil dari mereka saja mereka kalah, bagaimana mereka menghadapi orang-orang Kanaan, orang-orang Enak, orang-orang Amori, orang-orang Hewi yang perawakannya seperti raksasa. Israel berpikir kehancuran mereka sudah tinggal menunggu waktu. Sedangkan mereka sudah tidak bisa mundur lagi ke belakang karena sungai Yordan sudah mengalir. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa tiba-tiba mereka mengalami kekalahan? Biar kita juga belajar dalam hidup kita. Bukankah mereka umat perjanjian? Bukankah Tuhan berjanji kepada Yosua untuk menyertai? Bukankah Tuhan berkata bahwa setiap tanah yang kau injak akan menjadi milik kepunyaanmu? Tetapi kenapa pada pasal 7 tiba-tiba turun begitu rupa? Minggu yang lalu kita belajar tentang ketaatan mutlak yang Tuhan harapkan, inginkan dari Yosua dan umat Israel. Namun ternyata itu tidak dapat digenapi oleh orang Israel. Mari kita lihat, inilah akibat kekalahannya. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas memberitahu kepada kita penyebab kekalahan Israel adalah sebab Israel berubah setia. Kata berubah setia ini di dalam bahasa aslinya menunjuk seperti hubungan suami istri yang tidak setia. Mulai serong hatinya, mulai selingkuh, mulai pindah ke lain hati. Dan rupa-rupanya ketika Israel mengalami mujizat demi mujizat, mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kejayaannya mulai terdengar di tengah-tengah tanah Kanaan, mereka mulai pindah ke lain hati. Dan Alkitab mengatakan ketika mereka berubah setia, maka bangkitlah murka Tuhan atas mereka.
Bapak Ibu, berubah setia itu tidak bisa dipandang remeh. Berubah setia itu adalah dosa yang serius di hadapan Tuhan. Karena orang yang berubah setia itu berarti tidak lagi percaya dan tidak lagi bergantung penuh kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Tapi kita juga harus ingat Dia adalah Allah yang maha kudus. Dia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dan itu sebabnya manakala Israel, umat perjanjiannya, di mana janji Tuhan betul-betul ditujukan kepada Israel, di mana wajah Tuhan melimpahi Israel dengan kasih karunia-Nya. Tetapi ketika mereka berubah setia, saat itu bangkitlah murka Tuhan. Murka Tuhan bangkit ditunjukkan dengan Tuhan menarik diri dari penyertaannya kepada Israel. Bapak Ibu Saudara, bukan berarti Tuhan gak sayang kepada Israel, umat pilihannya. Bukan berarti Tuhan melanggar janjinya kepada Yosua. Tetapi manakala Yosua dan Israel berpaling dari Tuhan, mereka menolak kemurahan Tuhan. Mereka menolak kasih karunia Tuhan. Mereka menolak tudung perlindungan dari Tuhan. Sama seperti kita ada di rumah Tuhan ini. Ketika di luar sana panas hujan, kita gak kena. Tapi ketika kita keluar dari rumah Tuhan ini, kita akan kehujanan, kita akan kepanasan. Betul Allah kita maha hadir, tapi Allah hanya menyatakan hadiratnya dalam standar dan ukuran Allah. Ketika kita keluar dari payungnya Tuhan, ketika kita keluar dari servis areanya Tuhan, jangan harap ada sinyal. Ketika kita keluar dari zonanya Tuhan, ketika kita keluar dari tudung perlindungan Tuhan, ketika kita berubah setia, saat itulah kita akan mengalami hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki atas hidup kita. Itu sebabnya penting buat kita pagi hari ini, pastikan kita tidak berubah setia. Amin saudara. Badai boleh datang, tetapi Tuhan berkata, di tengah badai aku menyertaimu. Di lembah kekelaman sekalipun engkau gak perlu takut bahaya, sebab aku bersamamu. Tetapi manakala kita berubah setia, bahkan di tanah yang subur pun kita akan mengalami ketandusan, karena tidak ada Tuhan. Itu sebabnya Yesus dengan tegas berkata, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kita akan melihat apa yang membuat mereka berubah setia. Kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang membuat mereka berubah setia, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Akan rupa-rupanya menginginkan dan mengambil barang-barang yang harusnya dikhususkan. Jadi hal yang pertama yang mesti kita waspadai, supaya hati kita tidak serong, supaya hati kita tidak pindah ke lain hati, tidak lagi terarah kepada Tuhan. Hati-hati dengan yang pertama, mencintai dunia. Sebelum Israel menumpas Yeriko, Tuhan sudah berpesan. Kalau Bapak Ibu memperhatikan dalam Yosua pasal 6, di situ diceritakan, ingat Yosua, nanti kalau kamu udah masuk Yeriko, maka seluruh harta benda Yeriko mesti dimusnahkan, dibakar habis. Tapi sisihkan emas, perak, tembaga, dan besi. Untuk apa? Dikhususkan masukkan ke perbendaharaan Tuhan. Jadi Tuhan udah punya planning panjang, satu waktu akan bangun rumah Tuhan. Jadi Tuhan ngomong gini, seluruh harta Yeriko habisin semua, musnahkan, jangan ada satupun yang diambil. Tapi khususkan emas, perak, tembaga, dan besi. Bukan untuk orang Israel, tapi khususkan, masukkan, simpan dalam perbendaharaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa dimusnahkan? Apa enggak sayang itu? Bukankah Yeriko itu kota yang besar, metropolitan, hartanya banyak, semuanya ada di sana. Tapi kenapa Tuhan suruh mereka memusnahkan? Dan kenapa yang dikhususkan hanya untuk perbendaharaan Tuhan? Kenapa orang Israel tidak boleh menikmati hasil jarahan, saudara? Bukankah di sana ada lembu, ada kambing, ada banyak ternak, ada banyak perhiasan yang lain? Kenapa Israel tidak boleh menikmati jarahan itu? Ini saudara,
Tuhan tuh punya maksud. Tuhan ingin memurnikan hati Israel agar hatinya gak terpaut dengan dunia. Agar hatinya gak terpaut dengan hal-hal yang sifatnya materi. Hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Tuhan ingin mereka jangan sampai hatinya melekat kepada keduniawian, tetapi mengutamakan dan tertuju kepada Tuhan. Saudara coba bayangkan, Israel itu 40 tahun di padang gurun. Semuanya serba pas. Mereka nomaden, berpindah-pindah. Tentunya mereka nggak sempat nabung, mereka nggak sempat simpen, karena terus berjalan dan mereka nggak tahu berjalan sampai kapan. 40 tahun di padang gurun. Dan kemudian menyeberangi sungai Yordan, mereka mulai melihat tanah perjanjian yang penuh susu dan madu itu. Dan ketika mereka mulai masuk tanah Yeriko, masuk kota metropolitan, saudara bisa bayangkan itu. Mereka bisa silau dengan semua yang ada di Yeriko. Itu rasanya kayak berhari-hari gak minum terus kemudian lihat air putih di gelas. Mereka semua serba pas di padang gurun. Dan ketika mereka masuk ke Yeriko, hati mereka bisa silau dengan limpahnya kekayaan kota Yeriko. Dan Tuhan gak mau mereka sibuk ngurusi berkat sampai lupa kepada Sang Pemberi berkat. Itu sebabnya kota pertama itu yang ditaklukkan Israel di tanah Kanaan, Tuhan ngomong, jangan ambil satupun. Khususkan buatku, khususkan buat Tuhan. Bapak Ibu, ini pembelajaran penting buat kita. Itulah sebabnya di Alkitab itu katakan, kalau kamu berusaha, berikan buah sulungmu kepada Tuhan. Kalau kamu punya diberkati Tuhan, berikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena Tuhan mata duitan, bukan. Tuhan bisa punya banyak akses untuk melakukan itu. Dan saya dengan mudah ngomong begini karena di gereja kita persepuluhan gak ada di dalam dompet saya. Saya senang karena dikelola oleh majelis. Jadi saya gak terlalu pusing dengan ngomong. Saya jauh dekat sama saja. Tapi poin pentingnya adalah mari belajar untuk tidak melekat dengan apa yang ada. Kalau saudara memperhatikan di kota-kota berikutnya, ketika hati Israel sudah siap, Tuhan ngomong ambil semua, ambil saudara. Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau hati kita siap, kita rindu diberkati Tuhan, Tuhan lebih rindu memberkati saudara. Katakan amin. Tuhan gak eman, Tuhan gak sayang untuk melepaskan berkat yang berkelimpahan kepada kita. Bahkan ketika Salomo berkata, Tuhan beri aku hikmat, Tuhan kasih Salomo hikmat dan kekayaan yang besar. Kenapa? Karena Tuhan tahu Salomo siap untuk menerima itu. Banyak orang Kristen yang kemudian beralih hatinya manakala berkat Tuhan telah turun atas hidup kita. Dulu waktu susah nangis-nangis sama Tuhan, ketika finansialnya baik mulai sibuk ngurusi finansial sampai lupa ngurusi Tuhan. Dulu waktu sakit nangis-nangis sama Tuhan, pengen disembuhkan, setelah sehat sepedaan main-main setiap hari Minggu, lupa pergi ke rumah Tuhan. Dulu belum punya pasangan hidup, nangis-nangis minta jodoh, setelah punya pasangan hidup sibuk ngurusi berhala barunya itu. Dulu nangis-nangis pengen punya anak, setelah punya anak, anaknya lebih hebat dari Tuhannya. Itu sebabnya di awal-awal Tuhan sudah wanti-wanti, sudah kasih warning kepada orang Israel, hati-hati dengan yang ini. Setiap tanah yang kamu injak akan jadi milikmu. Aku akan sertai engkau, aku akan limpahi engkau. Saudara sudah belajar, kita semua sudah belajar dari Yosua pasal 1 sampai pasal 6. Bagaimana pertolongan Tuhan yang besar itu atas Israel. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tertutup dibuka oleh Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan. Tapi manakala kita mulai berubah setia, dalam sekejap pun Tuhan juga bisa ambil semuanya. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang dimaksud bersahabat dengan dunia ini adalah bersahabat dengan sistemnya.
Tuhan mencintai dunia dalam artian Tuhan mencintai orang-orangnya. Bukankah dunia ini diciptakan Tuhan? Kita juga harus mengasihi semua orang. Mengasihi alam semesta. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud bersahabat dengan dunia adalah ketika kita hidup dengan cara hidup dunia. Dengan value-value dunia. 1 Yohanes menjelaskan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Bapak Ibu, inilah yang mesti kita hati-hati. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup akan punya keinginan mata, keinginan daging, dan dia pengen menjadi orang besar. Bersahabat dengan dunia itu berarti kita mencari kebahagiaan dan kenyamanan bukan lagi dari Tuhan, tetapi dengan dunia. Tidak ada yang salah dengan harta. Abraham, Daud, Salomo, orang-orang yang super kaya, Ayub, orang-orang yang diberkati Tuhan secara finansial. Gak ada yang salah dengan harta. Dan Tuhan ingin kita punya harta banyak. Karena orang yang punya harta banyak, kita juga bisa mempengaruhi lebih besar lagi. Gak ada yang salah dengan kedudukan. Tidak ada yang salah dengan tahta. Tuhan ingin kita duduk di tempat-tempat yang tinggi. Bahkan Tuhan berkata engkau akan dinaikkan di atas gunung batu. Gak ada yang salah dengan promosi. Bukankah Daniel, Yusuf, orang-orang hebat di pemerintahan. Yang salah adalah ketika hati kita mulai melekat ke sana. Ketika kita menjadikan harta segala-galanya, ketika kita menjadikan kedudukan segala-galanya, ketika kita menjadikan keangkuhan hidup. Zaman dulu ada istilah 3 T, harta, tahta, wanita atau dosa-dosa seksual. Sekarang tambah kuota katanya. Betapa gadget sudah jadi berhala baru buat setiap kita. Tapi ini menjadi catatan penting buat kita. Akan melekat hatinya kepada harta. Mari kita melihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana akan kemudian bisa mencintai dunia. Bagaimana akan kemudian bisa pindah ke lain hati. Kita akan lihat di dalam Yosua 7 ayat 21. Saya berharap kita waspada. Pola ini akan terus ada. Dari zaman Hawa, Adam dan Hawa sampai sekarang. Iblis itu gak ada yang baru sebenarnya. Cuma dia lebih tua saja dari kita. Jadi dia berpengalaman. Itu sebabnya kita mesti waspada. Akan berkata, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear dan 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Perhatikan saudara, ini pola yang sama. Hawa juga sama. Pertama akan melihat. Hati-hati dengan panca indera kita. Harusnya kita melihat yang jauh lebih kekal daripada apa yang kasat mata. Melihat dosa itu kelihatan enak saudara. Kalau dosa gak kelihatan enak, gak ada yang mau bikin dosa saudara. Percayalah kalau dosa gak kelihatan enak, gak ada yang mau buat dosa. Persoalannya dosa itu kelihatannya enak. Hawa melihat buah itu segar, manis, enak dimakan. Akan melihat emas itu berkilauan, perak itu luar biasa. Itu ada 200 sikal perak, sebatang emas 50 sikal. Lalu ada jubah-jubah, wow. Di padang pasir, di padang gurun, bajunya itu aja. Karena Alkitab berkata 40 tahun bajumu tidak pernah lusuh. Itu karena gak pernah lusuh, gak pernah lekang, berarti gak pernah ganti. Sudah bisa bayangkan, itu aja yang dilihat. Tiba-tiba matanya melihat sesuatu yang bersinar. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Lalu ini yang bahaya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Bapak Ibu, dosa itu selalu menyentuh hal-hal yang sifatnya emosional. Ingin. Aku tahu sih korupsi itu salah, tapi pengen kok. Aku tahu sih gosip itu gak baik, tapi pengen kok lidahku itu tiba-tiba. Kalau lihat orang lebih keren dari saya itu pengen ngegosip gitu. Saudara, dosa itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali menyentuh sisi emosional kita.
melebihi nalar rasional kita. Rasional tentunya yang dipenuhi dengan firman. Berapa banyak orang jatuh dalam jebakan keuangan karena apa? Pengen. Dulu gak ada masalah dengan wajah Anda, tapi kalau lihat iklan terus kok wajahnya putih-putih ya. Ingin. Gak ada masalah dengan saya pakai baju begini ya karena mau ada ngantenan dari itu. Gak ada masalah dengan atribut kita, gak ada masalah. Tapi karena ingin. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Berapa banyak dari kita yang kita tahu itu dosa. Tapi banyak manusia yang mengambil keputusan bukan berdasarkan nalar di dalam firman, tetapi lebih terdorong oleh ingin. Pria-pria jatuh dalam dosa seks bukan karena gak tahu bahwa istrinya sayang sama dia. Bukannya gak tahu kalau Tuhan mengawasi dia. Tapi kadang-kadang ingin. Coba. Itu sebabnya muncul kata khilaf. Karena orang yang jatuh dalam dosa biasanya hilang ingatan. Tapi ini menjadi catatan penting buat kita. Hati-hati dengan keinginan. Apalagi kalau itu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ayo main nanti malam. Wah enggak, aku pulang rumah. Wah takut istri. Orang laki kok takut istri. Ada. Wong lanang kok. Nah kalau sudah gituin sudah. Keangkuhannya muncul sudah. Oh iya ya. Masa yang lain bisa 3, 4, saya cuma 1, itu pun gak habis-habis. Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati. Lalu berikutnya, semuanya itu disembunyikan. Akan berpikir bahwa dia bisa menyembunyikan dosa. Dia bisa menutupi dari Yosua, bisa menutupi dari umat Israel. Tapi sedalam apapun akan menyembunyikan dosanya, Tuhan tahu, Tuhan melihat. Dan selebihnya dari itu adalah hanyalah penyesalan dan penghukuman. Ingat saudara, dosa itu singkat dalam melakukannya. Tapi akibatnya panjangnya gak ketulungan. Daud itu cuma semalam sama Batseba. Tapi efeknya sampai dia tua. Bapak Ibu Saudara, coba saudara perhatikan. Akan berpikir kekayaan itu dapat menjamin kebahagiaannya. Akan berpikir bahwa kekayaan itu bisa menjamin masa depannya. Tapi kalau saudara membaca seluruh pasal 7, itu terlihat itu bukannya menjamin tapi justru membinasakan dan merampas masa depannya. Karena gara-gara dosa akan ini, Israel kalah. Keluarganya dibinasakan, bahkan seluruh ternaknya dibinasakan. Jadi ketika akan berpikir bahwa dunia itu menjadi zona nyaman, tempat menjamin masa depannya, justru dunia itu merampas hidupnya, merampas keluarganya, merampas bangsanya. Dan ini menjadi catatan penting buat kita. Saat kita berpaling dari Tuhan dan mulai mencari kebahagiaan, rasa aman dari sistem dunia yang ada ini, kita sedang membinasakan diri kita sendiri. Kita sedang membinasakan orang-orang di sekitar kita. Jadi pastikan hanya Tuhan yang membuat kita puas. Amin saudara. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Daud berkata, Tuhan semua boleh kau ambil daripadaku. Kekayaan, tahta ambil saja. Tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Bapak Ibu boleh punya harta, boleh punya celengan, tabungan, boleh investasi dalam banyak hal. Itu yang Tuhan mau. Mari jadilah produktif, tapi jangan melekat ke sana. Jangan melekat ke sana. Bagaimana seharusnya akan bisa melawan ini saudara? Yang pertama, harusnya akan sadar pada perintah Tuhan.
clear, harus sadar. Karena sejak awal Tuhan berkata, masuk Yeriko, jangan sentuh barang-barang untuk dirimu sendiri. Bumi hanguskan, khususkan untuk perbendaharaan Tuhan. Tidak ada yang masuk ke kantong sendiri, clear. Jadi pastikan hati dan hidup kita diisi oleh firman. Sebab ketika hidup dan hati kita nggak diisi oleh firman, maka keinginan dunia, keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup akan mengisi hidup kita. Gelas kalau nggak diisi dengan air pasti akan terisi oleh udara. Tidak ada pilihan. Jadi kalau hidup kita nggak diisi oleh firman setiap waktu, pasti akan diisi dengan keduniawian, kedagingan dan keangkuhan hidup. Yang kedua, akan main sendiri, akan melakukannya sendiri. Tapi saudara perhatikan dampaknya ke seluruh Israel. Kenapa? Karena Tuhan memandang bahwa korporat itu punya kuasa. Jadi di mata Tuhan itu bukan hanya kesalahan Akan, tapi kesalahan Israel. Kenapa mereka tidak saling menjaga? Bapak ibu saudara, jangan keluar dari komunitas. Jangan keluar dari komsel. Hari-hari ini komsel kita lakukan dengan virtual, jangan bosan untuk lakukan itu. Sebab ketika Anda keluar dari komunitas, Anda akan gampang jatuh dan dikalahkan. Dan mari jadilah pribadi yang peduli satu dengan yang lain. Kalau ada teman kok gak kelihatan, kok wajahnya murung apa, coba ditanya. Kalau ada teman yang akan lakukan dosa, jangan sungkan lah, gak enak. Mosok ngomong gitu, nanti kan dia harusnya tahu sendiri. Enggak. Sudah waktunya kita harus menegur dengan keras saudara-saudara kita yang akan menuju kepada maut. Jangan nunggu kejadian. Tapi kalau sudah terjadi, ingat, keterbukaan adalah awal pemulihan. Jangan justru menarik diri. Berapa banyak orang Kristen kalau sudah seperti Akan lalu kemudian menyembunyikan diri. Aku enggak komsel dulu ya. Aku enggak pelayanan dulu ya. Aku enggak kebaktian dulu ya, masih repot, itu alasan repot. Tapi sebenarnya hati nuraninya sedang berbicara keras. Dia merasa enggak layak. Tapi justru saudara harus ingat, disinilah Tuhan menerima kita tanpa syarat. Ini bukan showroom, gereja ini bukan showroom, gereja ini bengkel. Kalau showroom Anda baik dulu baru dipasang di sini. Kita sudah belajar punya value untuk menerima tanpa syarat. Jadi jangan tinggalkan komunitas. Pandemi ini sedang menguji kita. Apakah kita tetap terhubung satu dengan yang lain? Bapak ibu saudara percayalah. Kita mau ada di gereja besar yang ribuan. Kalau Anda gak ada di komunitas, gak nanam di dalam komunitas, itu tidak membuat Anda kuat. Saya berdoa jemaat sini menjadi jemaat yang terhubung satu dengan yang lain. Yang bisa please tolong aku, tiba-tiba pikiranku kotor, tolong aku. Ini aku tiba-tiba nalurinya pengen ngutang mulu ya, piye carane ya. Di komsel, mari ngobrol, biar kita saling mendoakan. Hari-hari ini kami satu suami istri sedang bergumul dalam satu hal. Orang tua istri saya sakit dan itu membuat saya pribadi shock. Saya pendeta shock sudah. Kalau saya ini sudah hampir 2 minggu itu deg-degannya lebih cepat dari sebelumnya. Karena saya belum pernah ngalami ini. Tapi untung saya punya komunitas. Saya dengan PKS saya sharing, tolong doain saya. Saya gak pernah ngadepi yang kayak begini. Tiba-tiba ada ketakutan yang kuat di dalam roh saya. Saya pendeta, tapi pendeta juga manusia gitu. Saya butuh Anda. 2 minggu berturut-turut saya khotbah di mimbar ini dengan kondisi yang sebenarnya jantung saya berdebar jauh lebih cepat. Ternyata pendeta pun kalau menghadapi tekanan juga tidak semudah yang dikhotbahkan. Tapi it's okay. Saya bersyukur saya punya teman-teman yang luar biasa. Saya punya saudara yang luar biasa. Saya punya bapak ibu semua yang siang malam mendoakan saya. Dan saya terima kasih. Saya bisa menjadi apa adanya di tempat ini. Saya nggak harus kelihatan holy shalom. Enggak harus begitu. Nggak ada gunanya buat saya. Tapi mari jadi manusia-manusia yang menyadari bahwa tanpa saudara seiman, Anda nggak bisa apa-apa.
Karena Tuhan menempatkan kita dalam sebuah komunitas untuk saling terhubung satu dengan yang lain. Amin saudara. Mari penuhi hati kita dengan firman. Mari terhubung dengan saudara seiman. Sehingga dunia tidak lagi dapat menggoda Anda. Percaya saudara, begitu Anda sendirian, setan lebih gampang menggoda Anda. Hawa digoda iblis berulang-ulang. Yusuf digoda berulang-ulang saat sendirian. Itu sebabnya penting buat kita untuk terhubung. Kalau ada niatan buruk, niat serong-serong dikit, sharing sama teman komsel, sama saudara seiman, sharing, kok aku tiba-tiba punya niat kotor ya, kok aku tiba-tiba punya niat jahat ya, ini bisnisku lagi macet, ini kok tiba-tiba punya pikiran jahat ya. Ngomong, jangan dipendem, renungin sendiri, nanti kita seperti akan. Pastikan setiap kita tidak mencintai dunia. Biar hati kita terus melekat kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberkati kita secara finansial, kesehatan kita baik, kehidupan kita prima, secara kasat mata, itu tidak membuat hati kita berpaling dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri. Kapan Israel mulai mengandalkan diri sendiri? Yosua 7 ayat yang ketiga. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Kapan Israel mulai mengandalkan kekuatannya sendiri? Saat Israel melihat masalah yang tidak seberapa. Bapak Ibu, waspadalah, setiap kemenangan itu akan selalu diikuti dengan ancaman kekalahan. Sekali lagi saya ulang, kita mesti waspada karena setiap kemenangan dalam kehidupan itu pasti akan diikuti dengan ancaman kekalahan. Kenapa? Karena saat kemenangan itu kita raih, kita cenderung menanggalkan selengkap senjata Allah. Kita cenderung merasa berpengalaman dan kita akan cenderung mulai lupa bergantung kepada Tuhan. Dan berikutnya kita kemudian cenderung berasumsi seperti Tuhan menolong saya di waktu lalu, pasti Tuhan tolong di masa depan saya. Betul, itu betul. Tetapi itu ada bintangnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang mesti dipahami. Kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi janji penyertaan Tuhan itu ada bagian yang mesti kita ambil. Seringkali kita berasumsi, dulu kan ditolong Tuhan, pasti ke depan ditolong Tuhan. Betul. Tapi kapan? Ketika kita konsisten bergantung penuh kepada Tuhan. Yosua dan Israel lupa akan yang satu ini. Karena mereka pegang janji Tuhan. Setiap tanah yang kamu injak akan jadi milik kepunyaanmu. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Betul, di bagian itu mereka pegang janji Tuhan. Tapi di bagian lain adalah asal engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Itu yang terlewat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati. Banyak hamba Tuhan, bahkan orang-orang percaya, jatuhnya kapan? Ketika mengalami puncak atau setelah menghadapi kemenangan. Coba, kita sedang berjuang, bergumul. Hamba Tuhan atau siapapun orang percaya dalam area pergumulan apapun, finansial, pelayanan, pekerjaan, kesehatan, apapun, kita pasti fokus. Ada musuh yang harus dihadapi. Kita doa, nangis-nangis sama Tuhan, kita puasa, kita bergumul. Tapi begitu menang, biasanya ngelokro, pendoa juga gitu. Kemudian muncullah istilah serangan balik. Kapan Daud jatuh? Saat istirahat. Berapa banyak hamba Tuhan yang jatuh setelah merasa visinya, mimpinya digenapi. Terus kemudian ketika perisai iman ditaruh, pedang roh diletakkan, ketopong keselamatan dilepaskan, baju sirah ditanggalkan, ikat pinggang dilepaskan, istirahat. Dan kemudian aku sudah berpengalaman.
tiba-tiba musuh datang menyerang. Hati-hati kita jatuh atau kita tidak menyelesaikan finish kadang-kadang hanya gara-gara kerikil dalam sepatu kita. Pastikan kita tidak meremehkan setiap situasi. Bagaimana Yosua kemudian mengantisipasi ini? Setelah Yosua tahu kekeliruannya, kita bersyukur Yosua mempraktekannya. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Yosua mengoyakkan jubahnya, sujud ke tanah hingga petang. Ini bicara tentang Yosua berdoa, merendahkan diri, balik bergantung lagi kepada Tuhan. Melalui doa adalah wujud kerendahan hati kita. Doa adalah wujud kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan ketika Yosua mulai merendahkan diri melalui doa, Tuhan memberikan koreksi, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan tuntunan berikutnya. Menarik loh saudara. Ketika Israel menghadapi Ai, jumlahnya gak banyak, Tuhan ngomong gini, nanti di pasal berikutnya, Tuhan ngomong gini, bawa seluruh pasukanmu, 40.000. Ngelawan Ai suruh banyak. Kenapa? Tuhan tahu mereka menyepelekan. Jadi Tuhan banyak. Tapi saudara ingat ketika Tuhan menyuruh Gideon berperang, ribuan, jutaan musuhnya seperti belalang. Banyaknya. Tapi Tuhan ngomong gak usah banyak-banyak, 300 orang aja. Kenapa? Karena mereka gemetar melihat musuh banyak. Karena mereka gemetar melihat musuh banyak, kamu sedikit aja, yang penting kamu sama aku gitu. Tapi ketika mereka menyepelekan, Tuhan suruh banyak. Supaya mereka bersadar bahwa bukan musuh, bukan situasi yang membuat kamu menang, tapi Tuhan yang bersamamu. Artinya apa? Di setiap event, di setiap situasi itu Tuhan tuh pakai cara yang beda-beda. Bukan apa-apa supaya kita belajar bergantung sama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, pengalaman di masa lalu kita gak pernah cukup untuk menyelesaikan masa depan kita. Tapi yang penting Allah yang Alfa dan Omega itu bersama dengan saudara dan saya. Dia yang dulu bersama kita, Dia yang sekarang bersama kita, Dia yang ada di depan kita. Dia bukanlah Allah yang kagetan dan gumunan. Dia bukanlah Allah yang gampang terkejut melihat persoalan dan masalah kita di depan. Dia sudah ada di depan dan memberi kemenangan kepada saudara. Amin. Yang penting adalah rendahkan diri kita, bergantung penuh kepada kita, Tuhan. Melalui doa ada koreksi hikmat dan tuntunan Tuhan. Yesus memberi nasihat yang sederhana sebelum Yesus disalibkan. Yesus memberi nasihat kepada murid-murid. Yesus menyadari bahwa secara fisik dia tidak selamanya bersama dengan murid-murid. Tapi persoalan akan selamanya bersama murid-murid selama mereka ada di dunia. Percayalah selama kita masih bernafas, iblis tidak berhenti menyerang kita. Konsistensi iblis itu tidak pernah dapat diragukan. Sejak zaman Adam dan Hawa sampai sekarang. Tapi Yesus memberi nasihat yang sederhana. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jaga, sadar. Sadar. Kalau saudara gak sadar, saudara hilang ingatan, gampang mencintai dunia. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu akan terus menyerbu kita. Semua iklan, semua yang ada di dunia ini terus menawarkan hal-hal yang mudah buat kita, yang kelihatannya manis di depan, tapi bisa merenggut kekekalan kita, merenggut kehidupan yang sesungguhnya. Itu sebabnya sadar, orang sadar berjaga-jaga itu gak mabuk, gak hilang ingatan. Keputusan-keputusan kita diambil atas dasar firman. Lalu yang kedua, berdoalah. Sebuah nasihat yang simpel, tapi saya percaya kalau kita konsisten menjalaninya, kita tidak akan pindah ke lain hati. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Dan saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan itu akan berlimpah buat saudara. Mari terus mendekat, melekat erat kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya cukup buat saudara dan saya. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Dekatkan hati
hatiku melekat dengan hatimu, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku perlu seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita menyadari bahwa semua karena kemurahan Tuhan, hanya bergantung kepada Tuhan yang membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Entah itu di padang rumput yang hijau atau dalam lembah kekelaman sekalipun, jangan keluar dari kemurahan Tuhan, jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Kita percaya tangan Tuhan itu tidak pernah berhenti atas hidup kita. Firman Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Aku akan menyertainya di masa-masa kesesakan. Aku akan melindunginya di masa-masa kesesakan. Bahkan aku akan memuliakannya di masa-masa kesesakan. Situasi, kondisi hidup bisa berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya ya dan amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan, Kau Kau Yesus, jiwaku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Mari sama-sama naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Oh ya, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Oh, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau.
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi sini. Mari sama-sama lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku, sejalan dengan firman. Tepatkan semua, tepatkan semua yang ku buat, seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaanmu, jadilah. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaanmu, jadilah datang kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau melekat erat dengan Engkau Tuhan. Kami mau terhubung dengan Engkau. Kami mau bergantung penuh kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu yang mengarahkan jalan-jalan kami. Biar Roh-Mu yang menuntun kami dalam kebenaran demi kebenaran. Kami percaya kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan ada di depan kami. Kami percaya yang terbaik masih ada di depan kami Tuhan. Hanya ajari kami Tuhan untuk tetap setia kepada Engkau, untuk tidak berpindah ke lain hati, untuk tidak mencintai dunia, melekat kepada dunia, atau mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Kami mau bergantung penuh kepadamu Tuhan. Ajari kami waktu demi waktu, dalam setiap situasi, biar kami terus belajar menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan rencana pernikahan pemberkatan kudus antara Rilo dan Rinda jam 10:30 nanti. Kiranya Tuhan yang menolong mempersiapkan kedua mempelai untuk tidak hanya mengikuti prosesi pernikahan, tetapi mereka sungguh-sungguh menyiapkan hidup mereka untuk masuk dalam bahtera rumah tangga baru dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing dengan sukacita karena berkat Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.